pertama, kita akan membahas mengenai pengertian daripada lembar kerja peserta didik atau LKPD dengan elektronik lembar kerja peserta didik atau ELKPD. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai ELKPD, sebaiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu LKPD. Lembar kerja peserta didik atau LKPD merupakan salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga akan terbentuk interaksi yang efektif antara peserta didik dengan pendidik sehingga dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam peningkatan prestasi belajar. Menurut Wijayanti tahun 2008 mengatakan lembar kerja peserta didik merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh pendidik sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Biasanya, LKPD yang disusun dapat dirancang dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi kegiatan pembelajaran yang akan dihadapi. Nah, sedangkan menurut Depdiknas tahun 2008, LKPD adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembaran kegiatan tersebut biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Nah, setelah kita mengetahui pengertian daripada lembar kerja peserta didik atau LKPD, selanjutnya kita akan mengetahui apa itu pengertian daripada elektronik lembar kerja peserta didik atau ELKPD. ELKPD merupakan panduan kerja peserta didik untuk mempermudah peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam bentuk elektronik yang dapat dilihat pada desktop komputer, notebook, smartphone, maupun handphone. Selanjutnya, manfaat penggunaan ELKPD. Adapun manfaat dari penggunaan ELKPD yang dapat kita peroleh adalah yang pertama, mengoptimalkan ELKPD sebagai pendukung dalam pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan motivasi peserta didik dalam menggunakan ELKPD atau elektronik lembar kerja peserta didik. Yang ketiga, membantu guru memanfaatkan ELKPD dalam pembelajaran yang interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdayani dengan NIM 17384202058. Di ELKPD merupakan panduan kerja peserta didik untuk mempermudah peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam bentuk elektronik yang dapat dilihat pada desktop komputer, notebook, smartphone, maupun handphone. Nah, dari keuntungan menggunakan ELKPD yaitu menghemat tempat dan waktu. Selanjutnya yaitu memungkinkan pengguna menandai hal-hal penting tanpa takut membuat jelek karena coretan. Selanjutnya ada keuntungan lainnya yaitu ramah lingkungan karena tidak menggunakan kertas, tinta, dan lain sebagainya. Terdapat ukuran huruf dapat diubah dengan mudah. Selanjutnya, karena tersedia dalam bentuk digital sehingga akan selalu tersedia sepanjang waktu. Kapasitasnya sangat kecil sehingga dapat menampung banyak ELKPD. Dan yang terakhir yaitu selanjutnya yaitu menghematkan biaya. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan antara LKPD dan ELKPD. Nah, yang pertama pada materi. Nah, di LKPD disajikan dalam bentuk deskriptif.
Sedangkan di ELKPD disajikan dalam bentuk pertanyaan yang dapat mengkonstruk pemahaman peserta didik. Selanjutnya yang kedua pada gambar, grafik, maupun tulisan. Nah, di LKPD disajikannya dalam keadaan diam, sedangkan di ELKPD disajikannya bergerak dan langkah per langkah ketika peserta didik tidak mengerti dapat diulangi. Selanjutnya yang ketiga yaitu komunikasi. Nah, di LKPD disajikannya itu dilakukan dengan satu arah, sedangkan di ELKPD dilakukannya dua arah. Seperti ketika peserta didik memberikan jawaban atau respon, LKS ini akan memberikan umpan balik, seperti tanya jawab atau diskusi. Selanjutnya yaitu ada isi. Nah, di LKPD menekankan banyak pada soal-soal, sedangkan di ELKPD menekankan pada pemahaman konsep. Soal hanya dijadikan sebagai pengantar pemahaman peserta didik. Nah, selanjutnya ada di tampilan. Nah, di tampilan ini terdapat pada LKPD itu disajikan pada lembar kertas, sedangkan di ELKPD disajikan lebih menarik dengan tampilan gambar yang disukai siswa dan tampilannya lebih hidup sehingga siswa dapat tertarik dan lebih memahami saat pembelajaran berlangsung. Nah, Baiklah, saya Sika Putri Aulia akan menjelaskan langkah-langkah pengembangan ELKPD. Yang pertama, menentukan tujuan instruksional. Dimulai dengan menganalisis peserta didik dengan mengenali peserta didik, perilaku awal, dan karakteristik awal peserta didik. Kemudian dapat diperoleh peta kompetensi yang telah dan akan dicapai peserta didik, baik kompetensi umum maupun kompetensi khusus. Kedua kompetensi tersebut akan menjadi tujuan pembelajaran umum dan khusus. Tujuan pembelajaran menunjukkan kompetensi yang akan dicapai peserta didik setelah melalui proses belajar. Yang kedua, mengumpulkan materi. Menentukan materi dan tugas yang akan dimuat dan disesuaikan dengan tujuan instruksional. Mengumpulkan bahan atau materi dan membuat rincian tugas yang harus dikerjakan peserta didik. Bahan yang akan dimuat dapat dikembangkan sendiri atau memanfaatkan materi yang sudah tersedia. Yang ketiga, menyusun elemen. Elemen atau unsur pokok lembar kerja peserta didik meliputi materi, tugas, dan latihan. Yang keempat, membuat ELKPD. Mendesain ELKPD dengan menggunakan aplikasi Adobe Acrobat 9 Pro Extended. Desain kemudian diberi animasi atau video supaya lebih menarik, tetapi tetap memperhatikan aturan-aturan yang ada. Dan yang terakhir, cek dan penyempurnaan. Prototipe ELKPD dikonsultasikan kepada para ahli agar tidak ada kesalahan pada isinya. Jadi ketika terdapat kesalahan, maka dapat segera diperbaiki. Pengembangan ELKPD merupakan suatu proses pembuatan panduan kerja peserta didik untuk mempermudah peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam bentuk elektronik yang dapat dilihat pada desktop komputer, notebook, smartphone, ataupun handphone. Nah, baiklah, dengan saya alias NIM 1903842022021. Selanjutnya kita masuk kepada kebutuhan dan pengumpulan data. Dalam kebutuhan dan pengumpulan data, analisis yang perlu dilakukan meliputi dua tahap. Tahap pertama,
yaitu analisis spesifikasi teknik. Tahap kedua, analisis tujuan dan isi. Dalam analisis spesifikasi teknik, yang perlu dilakukan setelah analisis memiliki dua perangkat. Perangkat pertama mengenai perangkat keras berupa komputer, dan perangkat kedua yaitu perangkat lunak. Nah, dalam perangkat keras berupa komputer, ELKPD berbasis multimedia yang dikerjakan dengan sistem operasi Windows 8 Enterprise, RAM 2GB, harddisk 500GB, dan LCD 14 dengan resolusi tampilan 1366x768. Nah, selanjutnya perangkat lunak. Dalam perangkat lunak, kita memiliki 5 poin di dalamnya. Poin pertama mengenai Adobe Acrobat 9 Pro Extended. Dalam Adobe Acrobat 9 Pro Extended, utama yang digunakan yaitu software. Software ini digunakan untuk melihat, membuat, memanipulasi, mencetak, dan mengelola file dalam PDF. Selain teks dan gambar, PDF juga dapat menyajikan video, animasi, dan suara. Untuk dapat membuka file PDF diperlukan software Adobe Reader 9. Nah, dalam format PDF dipilih untuk pengembangan ELKPD berbasis multimedia karena belum banyak yang memanfaatkan kemampuan PDF dalam multimedia. Poin kedua, Microsoft Word 2010. Nah, dalam Microsoft Word ini 2010 merupakan software pengolah kata yang digunakan untuk penyusunan materi ELKPD. Setelah materi selesai diketik dan disusun, maka selanjutnya ditambah unsur multimedia dan dirubah menjadi PDF dengan Adobe Acrobat. Poin ketiga, Macromedia Flash 8. Macromedia Flash digunakan untuk membuat animasi. File yang dihasilkan software ini mempunyai ekstensi. Flash menggunakan bahasa pemrograman ActionScript dengan kemampuan Adobe Acrobat 9 Pro Extended. Animasi yang dibuat untuk mendukung materi dapat dimasukkan dalam ELKPD. Poin kelima. Dalam poin kelima yaitu CorelDRAW X5 dan Adobe Photoshop CS5. CorelDRAW X5 dan Adobe Photoshop CS5 merupakan software pengolah gambar, vektor, dan bitmap. Ini digunakan untuk membuat layout ELKPD, mengedit gambar, dan cover ELKPD. Dan poin kelima yaitu video converter. Nah, dalam video converter, software untuk mengkonversi format video dan memperkecil ukuran video yang akan dimasukkan dalam ELKPD. Dan hal ini akan membantu memperkecil ukuran file dari ELKPD. Sekarang kita masuk tahap kedua, yaitu analisis tujuan dan isi. Dalam analisis tujuan dan isi, pembuatan ELKPD mempunyai tujuan dan isi materi tentang pembelajaran. Tujuan pembuatan produk yaitu mengembangkan ELKPD berbasis multimedia yang baik bagi guru dan peserta didik.
Materi yang perlu dimasukkan dalam ELKPD yaitu mengoperasikan software, spreadsheet atau perangkat lunak pengolah angka. Materi dalam ELKPD disesuaikan dengan silabus di SMK atau SMA. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi literatur. Studi literatur ini dilakukan untuk pengenalan sementara terhadap ELKPD yang akan dikembangkan. Studi literatur dikerjakan untuk mengumpulkan temuan penelitian dan informasi yang bersangkutan dengan pengembangan ELKPD yang direncanakan.